Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman pendengar, perkenalkan saya Della dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan mengulas sebuah novel yang berjudul Happiness Battle, karya penulis Korea Selatan bernama Jo Young-ha. Novel ini telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Alih Bahasa Lingliana, diterbitkan cetakan pertamanya tahun 2022 oleh PT Gramedia Pustaka Utama, dengan tebal 296 halaman. Jadi tidak begitu banyak ya. Novel ini berhasil memenangkan kontes penulis K-thriller di Korea Selatan. Oke, pertama-tama saya akan bacakan dulu ya sinopsis dari novel ini. Sepasang suami istri ditemukan dalam kondisi mengenaskan di apartemen mewah mereka yang berada di kawasan elit Gangnam. Sang suami, Kang Do-jeon, ditikam di punggung dan masih bernyawa ketika ditemukan, sementara istrinya, Oh Yoo-jin, tewas kehabisan darah dengan posisi bergelantungan di pagar balkon apartemen. Kematian Oh Yoo-jin memunculkan berbagai spekulasi apakah ia dibunuh atau bunuh diri. Sayangnya, penyelidikan polisi berjalan sangat lambat. Sehingga misteri kematian Oh Yoo-jin membuat Kang Mi-ho, sahabatnya semasa SMA, terdorong untuk menyelidiki penyebab kematian Oh Yoo-jin. Bersama sahabatnya yang lain bernama Sek-kyung, mereka berdua menemukan banyak fakta mencengangkan tentang kehidupan Oh Yoo-jin melalui postingan dan interaksinya di sosial media dengan para ibu wali murid TK International Heritage, tempat sekolah kedua anak perempuannya. Penyelidikan Kang Mi-ho membawanya pada kenyataan pahit tentang perang kebahagiaan, tentang ilusi kebahagiaan yang diciptakan oleh sosial media, dan juga mengenai tragedi akibat pengabaian terhadap trauma di masa lalu. Oke, tentunya saya tidak akan membagikan spoiler ya teman-teman, tetapi sedikit direction saja untuk teman-teman bahwa novel ini ditulis dengan alur maju mundur dan terdapat twist tak terduga menjelang ending ceritanya. Genrenya bisa dibilang misteri, namun fokus ceritanya bukan mencari tahu siapa pelakunya, who done it, melainkan alasan dibalik misteri kematian Oh Yoo-jin, apa yang terjadi dengan kehidupan Oh Yoo-jin sehingga dia bisa meninggal dunia dengan kondisi seperti itu. Dan menurut saya penulis sih berhasil ya mempertahankan plot cerita, karena ketika saya sampai pada bagian pelakunya terungkap siapa, saya tidak begitu kaget. Beda banget saat saya sampai di part jawaban atas misteri kematian Oh Yoo-jin dan alasan dibalik itu semua yang menjadi gong dari ceritanya. Apa yang membuat novel ini penting dan menarik untuk dibaca? Pertama, plotnya sangat rapi dan intens, sekalipun alurnya maju mundur dan menceritakan dua kisah secara paralel. Terutama di bab kedua novel ini, itu beneran intens, sehingga saya tidak bisa skip satu halaman pun, dan benar-benar candu ya untuk membaca bab keduanya. Sehingga berhasil banget membangun rasa penasaran pembaca untuk terus mengikuti sampai bagian akhir cerita. Kedua, tema besar novel ini tentang sosial media, tentang ilusi kesempurnaan yang diciptakan oleh sosial media, tentunya menjadi tema yang sangat dekat ya dan relevan dengan kita saat ini. Ada satu dialog yang cukup mengena buat saya ketika Mi-ho bertanya kepada salah satu teman Oh Yoo-jin bernama Jong-ah tentang perang kebahagiaan yang mereka mainkan di sosial media. Jawaban Jong-ah kurang lebih begini: untuk memperlihatkan kebahagiaan, kamu tidak perlu membuat dirimu benar-benar bahagia. Kamu cukup membunuh kebahagiaan orang lain.
Jawaban ini benar-benar membuat saya merenung, kemudian merefleksikan dengan kondisi sekarang. Karena sebenarnya yang terjadi saat ini di sosial media dan kita juga menyaksikan hampir setiap hari bahwa orang-orang bisa berkomentar dengan sangat kejam di sosial media orang lain dan kita tidak habis pikir alasan kenapa sih mereka harus berkomentar sejahat itu. Nah, jawaban Yong Ah ini cukup merepresentasikan ya kondisi itu. Saat tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa ditampilkan, ya jalan satu-satunya orang berusaha menegasikan kebahagiaan orang lain dengan cara-cara yang sangat tidak manusiawi gitu ya, sangat kejam. Nah, tema lain yang tak kalah penting juga dibahas adalah perlunya menyembuhkan trauma di masa lalu karena trauma yang tidak sembuh itu akan melahirkan tragedi di masa yang akan datang. Dan teman-teman kalau membaca novel ini di beberapa bagian ini sangat diceritakan dengan baik oleh penulisnya. Kita yang membaca bisa membayangkan ada di posisi orang-orang yang punya trauma masa lalu dan bagaimana mereka setiap hari harus struggling untuk melawan trauma itu, menghadapi hidup dan move on. Saya perlu juga ya menyampaikan bahwa ada hal-hal yang triggering juga di dalam novel ini, antara lain isu pelecehan seksual, toxic parenting, bullying. Tapi tema ini buat saya dibahas dengan porsi yang pas. Jadi kita tidak merasa ini terlalu dieksploitasi oleh penulisnya atau ini hanya pajangan, tapi masing-masing isu yang triggering ini ditempatkan dalam porsi yang tepat. Jujur saya nggak punya banyak kritik ya teman-teman terhadap novel ini karena terjemahannya memang ada beberapa kata yang menurut saya jadi tidak pas konteksnya. Barangkali ini pemahaman saya saja. Cuma ini minor dan overall terjemahannya bagus banget ya dan mudah dipahami. Karena kebetulan saya juga menggemari drama Korea sehingga saya cukup familiar dengan hal-hal yang digambarkan di dalam novel ini seperti kebiasaan khas Korea, culture mereka, beberapa stigma tentang jenis kelamin misalkan, tentang gender itu juga ada di dalam novel ini. Tapi bagi teman-teman yang tidak familiar dengan itu semua, tenang aja karena novel ini sangat mudah untuk diikuti, seseru itu untuk dibaca ya. Oke, itu ulasan saya tentang Happiness Battle dan sebagai penutup saya akan bacakan satu quote favorit dari novel ini. Kebahagiaan sangat abstrak, sementara kesedihan sangat spesifik, karena itulah manusia menyadari keberadaan diri mereka melalui kesedihan. Baik teman-teman, terima kasih dan selamat membaca.